Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dalam channel Dios Channel, DIOZ. Pada hari ini kita mempunyai satu program Diaspora Program. Saya sudah bersama dengan sahabat saya, teman saya, Bapak Andy Dharma. Aktif juga berolahraga, juga aktif dalam segi seni dan budaya. Beliau adalah seorang yang serba bisa. Jadi saya tanya dulu. Selamat siang Pak Andy Dharma. Siang Pak. Oke, saya manggilnya apa nih? Businessman, organisators, seniman atau olahragawan? Adiak. Oke. Pak Andy Dharma. Saya akan lebih senang memanggilnya seorang businessman yang serba bisa. Serba bisa dalam segala hal, organisasi, sangat bagus dalam berorganisasi, olahraganya juga bagus, fisik masih bagus dan muda, dan juga seorang seniman yang bisa bersajak, berpantun, berpuisi, dan juga bisa bernyanyi dan bermusik. Ngajinya dong Pak, belum disebut Pak. Betul, satu lagi, yang sangat pintar dalam mengajinya, membaca Al-Quran juga sangat jago. Beliau ada seorang, seorang taman pesantren ya? Enggak. Oke, pemirsa, pada siang hari ini saya akan berbincang dengan Pak Andy Dharma mengenai organisasi yang dipimpinnya di Australia ini, yaitu Indonesian Community Council atau kita singkat menjadi ICC, sebuah organisasi yang memayungi beberapa organisasi masyarakat Indonesia di kota Sydney, Australia ini. Oke. Pada hari ini saya akan menanyakannya mengenai kegiatan-kegiatan beliau di organisasi ini. Pak Andy Dharma. Ya Pak, siapa? Oke. Saya mau bertanya, ICC, Indonesian Community Council, Ya. Bentuk apakah organisasi ini? Apa bentuk organisasi ini? ICC ini didirikan berlandaskan dari semua komunitas yang ada di Australia, komunitas etnis, kelompok dan golongan berbasis community dari Aceh, Papua, sampai Papua, ya. Jadi mereka sepakat untuk membentuk payung organisasi karena saking banyaknya ormas yang ada di Sydney ini. Terbentuklah ICC pada 20 Mei tahun 2020. Oke. 20 Mei 2020, Ya. 2010 maksudnya? 2000 Pak. Tahun 2000. Tahun 2000 Oke. ya. Jadi ICC ini sudah berdiri dari tahun 2000. Ya, Dan 2 tahun. Periode yang dipimpin Pak Andy Dharma dari tahun kapan? Saya 2 periode 2016 sampai saat ini 2020. Oke. Satu periodenya berapa tahun? 2 tahun Pak. Oke, jadi ICC ini dipimpin oleh seorang presidennya yang masa kepemimpinannya satu periode adalah 2 tahun. Jadi Pak Andy Dharma adalah dalam periode kedua di sini ya. Iya. Oke. Permisa yang saya hormati. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan saya dengan Presiden dari Indonesian Community Council ini, tolong di like dan subscribe dulu channel ini. Ini demi kelangsungan kita dalam menjalankan program-program channel Dios Channel ini. Terima kasih. Pak Andy Dharma. Iya Pak. Saya mendengar bahwa kegiatan dari Indonesian Community Council ini adalah di bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Iya. Atau ada bidang-bidang lainnya? Kultur, Ya, budaya tadi. sosial budaya, kultur, ekonomi juga kita ada Pak. Ada di bidang ekonomi juga. Oke, jadi bidang yang mencakupi segala lini kehidupan masyarakat Indonesia di Sydney ini. Oke, saya akan memulai pertanyaan pertama. Oke, dalam segi sosial, bidang apa saja yang telah dilaksanakan atau telah dikerjakan oleh Indonesian Community Council ini? Indonesian Community Council ini selalu respect dengan kejadian-kejadian yang menimpa bencana, terutama itu di negeri kita di Indonesia gitu. Walaupun kita jauh di rantau, tapi hati kita tetap di Indonesia. Jadi apabila saudara-saudara kita terkena bencana,
di Indonesia ini ya yang saya alami Selama masa periode Pak ya Di selama masa periode saya itu dari mulai bencana tsunami Lombok, tsunami Palu, apa namanya itu bencana yang ada di Palu, ya terus longsor yang di Sentani, Irian Jaya, Irian Barat atau Papua. ya, Papua, baik internasional juga ya seperti di New Zealand ada penyerangan Terhadap masjid di New Zealand. pembunuhan massal di masjid di New Zealand, dan yang terakhir ada pemboman gereja di Sri Lanka. Ya, kita selalu menyupport semua bencana yang menimpa umat manusia di bumi. Iya, di bumi ini, baik dari Indonesia Tidak ataupun saja di di luar Indonesia, Iya. di luar Indonesia juga dibantu oleh Indonesian Community Council ini. Dan kita langsung bantuan ini disalurkan sampai ke tangan yang berhak menerimanya, Oke, ke daerah-daerah yang terpencil. Direct to the spot, apa namanya, Direct. di daerah yang terkena bencana ya. Iya. Oke, bagus sekali Pak Endi. Waktu bencana tsunami di Indonesia seperti halnya di Lombok dan Palu itu, dalam bentuk apa saja bantuan yang diberikan itu? Biasanya kita, karena di situ kan ada BNPB, ada Red Cross, Palang Merah, PMI. Jadi kita itu kadang hari pertama itu menyurvei lokasi dulu. Langsung datang ke lapangan? Iya, langsung datang ke lokasi. Selalu ASIS ini selalu datang ke lokasi karena ingin memberikan jaminan kepuasan kepada para donatur yang memberikan sumbangannya itu benar-benar mereka Sampai melihat ke orang yang mengalami dan bencana langsung diberikan kepada yang berhak. Jadi kita itu hari pertama biasanya kita menyurvei dulu, melihat lokasi mana yang benar-benar tidak benar-benar membutuhkan dan tidak dijangkau oleh yang lain. Dan kita bantuannya berbentuk apa yang mereka butuhkan saat itu. Ya seperti di Lombok mereka tidak menemukan beras selama 2 minggu karena yang dia makan itu hanya mie rebus dan telur gitu. Jadi dia minta beras, kita beli beras. Gitu. Asik. Jadi kalau di Palu, langsung ke lapangan menanyakan ke masyarakat yang kena bencana apa yang mereka butuhkan. Betul. Terus waktu di Palu semua kelengkapan perlengkapan tidur semua udah lengkap, beras sudah ada, mereka malah minta berbentuk uang. Ya, saya berikan berbentuk uang. Dan di Papua mereka kebetulan yang mereka butuhkan itu bahan pokok beras, ya kita berikan beras itu. Asik. Jadi ingin tepat sasaran. Tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. Oke Pak Endi, kita lanjutkan bincang-bincang kita ini dengan menikmati lunch break kita ini ya. Iya, Oke pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan ini sambil kita makan dulu. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya. Pak Endi Dharma, bantuan-bantuan ke daerah bencana itu semuanya membutuhkan dana yang cukup besar. Dari mana dananya dapat dari ICC ini? Karena ICC ini payung organisasi yang beranggotakan member community, jadi misi dan visi ICC ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang menyumbang untuk masyarakat kita yang mampu di sini menyisihkan rezekinya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu melalui ICC ya. Melalui ICC ya. Oke, terima kasih Pak Endi. Oke, bantuan-bantuan berupa kegiatan sosial tadi, saya juga pengen tahu dalam kegiatan kebudayaan apa sih kegiatan dari ICC ini dalam hal mempromosikan budaya Indonesia di Australia ini? Yang jelas kita menjaga dan melestarikan budaya kita. Satu itu. Betul. Jangan sampai anak cucu kita lupa dengan budaya Indonesia. Jangan sampai kita hilang budaya. Dan ternyata kami pun di sini banyak member-member kami ini ternyata mereka itu sanggar yang udah profesional. Yang sudah mendunia, Pak. Oh, seperti Suara Indonesia ya? Seperti Suara Indonesia itu sudah touringnya itu udah Eropa,
Amerika gitu. Beberapa negara gitu. Oke. Itu terus yang lain juga sama, dan kita juga banyak musisi yang migran dari Indonesia gitu. Oke. Jadi musisi migran dari Indonesia, Iya. mereka lah yang melaksanakan menjaga keutuhan Iya. budaya Indonesia dan aktif berorganisasi mengadakan Iya. performance Indonesia. Iya. Dan Dan- semuanya itu diorganize oleh Indonesian Community Council. Iya. Oke. Dan dari mereka itu bahkan ada yang memberikan mata pelajaran seni dan budaya ke setiap sekolah. Dari mulai SD, SMP sampai SMA, bahkan Jadi tinggi. mereka itu volunteer atau pay? tidak volunteer, dia mendapatkan grant. Oke, mereka mendapatkan grant dan mengajarkan budaya seni Indonesia di Australia ini. Ya. Bagaimana dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Apakah ICC juga terlibat di acara keramaian atau kesenian dari Indonesian Hari Kemerdekaan Indonesia ini? Independence Day, Indonesian Independence Day? Ya, jelas sekali karena itu kegiatan wajib bagi ACC. Oh, gitu itu ya. Ya, betul. karena itu peringatan 17 Agustus dan kita ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin melihat performen tarian-tarian daerah, termasuk juga traditional food, bazar, dan mereka ini akan berkumpul dalam satu areal area bazar ini. Mereka ya sekalian untuk bertemu kawan-kawan lama, Oh, jadi bersilaturahmi gitu. ajang ini seperti ajang reunion sesama Iya, orang-orang Indonesia yang ada di Sydney dan sekalian mengadakan food bazaar, Yep. menikmati makanan Indonesia yang mungkin sudah lama tidak kita nikmati di Australia ini, dan pada saat Indonesian Fair Festival itulah bisa menikmati kembali segala macam masakan Indonesia. Ada sate ayamnya, ada sate padangnya, Iya. ada nasi padangnya, ada pempeknya, Iya. ada segala macamnya. betul. Oke. Kebetulan kan member kita itu dari semua komunitas dari Aceh sampai Papua. Jadi Betul. Ya, setiap oke. daerah itu mereka harus menampilkan Makanan makanan tradisional mereka. masing-masing gitu. Itu Pak. Bagus. Bahkan saya di Indonesia tidak pernah ketemu yang namanya soto Makassar, Malah di sini pisang ketemunya. hijau, malah di sini gitu. Makanan Positive thing dari ya. acara Indonesian Cultural Festival itu ya, seperti Iya. Food Festival, Cultural Festival, Ya. di mana bisa dipakai sebagai ajang reunion, ajang untuk menikmati makanan Indonesia dan menonton acara performance dari kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Pemirsa, acara Indonesian Cultural Festival ini atau Indonesian Night biasanya diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi berkisar antara pertengahan bulan Agustus setiap tahunnya. Sepertinya tahun ini akan diadakan juga. Sebenarnya rencana tahun ini tentu kita akan Ya. gebiar lebih besar lagi. Ya. Tapi karena corona ini ya. karena pandemi COVID-19, jadi semua aktivitas kita ini ditangguhkan. Tangguhkan semua sampai tahun Ya, depan mungkin ya. Sampai tahun depan. Ya. Ya mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Bagaimana dengan sisi religi, keagamaan? Apa yang dilakukan oleh ICC dalam membina umat beragama di sini atau meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Sydney? Bentuknya dari ACC kalau pembinaan itu karena mereka itu basicnya lebih tinggi dari ACC, jadi kami hanya berbentuk support. Bantu berikan Ya, support pada memberikan support seperti dalam organisasi. acara-acara hari-hari besar agama. Kita support community yang mengadakan, ya seperti halnya ya Hari Raya Idul Fitri. ya hari Idul Fitri, seperti hari-hari yang lainnya juga kita support ya Oke, berbentuk. Hari Natal sepertinya Ya. juga. Ya, Betul, ICC ikut mensupport kelompok-kelompok Ya. yang mengadakan celebration. ya, Kelompok-kelompok religi mengadakan celebration dan ICC ikut terlibat mensupport mereka. ya.
Apakah ada bantuan-bantuan lain atau sisi lain yang diberikan oleh ICC ke kelompok-kelompok organisasi sosial yang berada di bawah naungan ICC? Ya, kadang kita bantu konsumsi gitu, Bang. Ya, saya juga ada dengar ya, ICC banyak membantu kelompok masyarakat Indonesia sini dalam membantu memudahkan jalan mendapatkan grant atau bantuan dari pemerintah Australia. Ya. Apa itu benar adanya? Oh iya, karena tugasnya ICC ini selain internal untuk komunitas dan member, kita ada eksternal juga. Jadi untuk menjalin hubungan kedua negara antara Indonesia dan Australia. Jadi di Australia ini banyak peluang kita untuk mendapatkan grant, bantuan. Jadi ICC ini bisa membantu masyarakat organisasi yang ada bisa mendapatkan grant, bantuan berupa uang. Oke. Untuk membantu kegiatan seperti para pensiunan, kita memberikan grant, mendapatkan gedung gratis dan Gedung pertemuan gratis untuk masyarakat Indonesia. untuk masyarakat Indonesia, bisa dipakai untuk pengajian, untuk hiburan. Oke. Terus yang lain kayak Suara Indonesia itu udah profesional, mereka selalu mendapatkan grant setiap tahun dari pemerintah sini karena ya melihat aktivitas mereka juga banyak membantu masyarakat Australia. Ya. Jadi pemerintah Australia ini membantu kelompok-kelompok dari negara mana saja ya, termasuk Indonesia tentunya, untuk mendapatkan bantuan grant berupa dana untuk menyelenggarakan program-program mereka di Australia ini. Ya. Apa itu cukup untuk semua kegiatan? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Jadi ya pemerintah Australia ini sangat mensupport kegiatan-kegiatan budaya dari suku mana aja, dari bangsa apa aja yang ada di Australia ini untuk melaksanakan kegiatan kebudayaan mereka, dan mereka dikasih dana atau diberi bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Pak Andi Dharma, Pak Andi juga bilang tadi dari segi bisnis juga ada, ICC juga ada memayungi organisasi bisnis, seperti apa itu? Oh iya, ICC ini kan intinya menyampaikan informasi. Berupa informasi. Ya, menyampaikan informasi, dan ICC juga bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di masyarakat gitu. Jadi bisa memberikan link dengan masyarakat pembisnis yang lain yang Betul. baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Australia gitu. Oke. Jadi ICC itu menyampaikan informasi. Seperti apa? Giving the information to the siapa saja orang Indonesia yang mau berbisnis di Australia ini. Betul, dan memberikan peluang-peluang apa aja yang ada gitu. Oke, juga memberikan informasi peluang bisnis di Australia ini. Seperti halnya pada masa sekarang ini, karena ada business war antara Australia dan China. Nah, Indonesia sebetulnya punya kesempatan ya untuk masuk dalam berbisnis lebih luas lagi, lebih besar lagi dengan Australia ini. Betul. Karena perekonomian antara antara Australia dan China itu sedikit menurun. Dan kesempatan ini harus kita ambil untuk bangsa Indonesia lebih menggenjot lagi, memperbesar skala kuantiti dan quality bisnisnya dengan pemerintah, dengan masyarakat Australia ini. Dan ICC telah membantu memberikan informasi kepada masyarakat bisnis Indonesia di Australia ini. Ya, sebetulnya pada hari ini, tepat hari ini, yaitu memulai kita itu memberlakukan kerjasama perekonomian Australia dan Indonesia. Betul. Kita itu mulai bebas pajak, jadi zero tax. Bebas biaya impor. Mulai hari ini, Zero import tidak tax. kena biaya. Pemirsa, itulah tadi informasi lagi. Mulai dari hari ini, pemerintah Australia memberikan zero tax untuk produk-produk Australia, produk-produk Indonesia yang mau diekspor ke Australia. Jadilah mari kita genjot bisnis kita dengan Australia ini. Ya, kita perbanyak bisnis kita, tingkatkan skala bisnis kita dengan Australia.
masyarakat Indonesia cukup banyak ada di Australia. Berapa orang kira-kira masyarakat Indonesia ada di Australia ini, Pak? Di Sydney khususnya. Semuanya hampir 200.000, Pak. 200.000 seluruh Australia. Di seluruh Australia, ya. Ya. Di Sydney aja berapa? Ya, itu semua masyarakat ya. Tidak hanya yang permanen residen saja atau semua citizen. masyarakat yang ada Semua, ya, masyarakat Indonesia yang ada di Sydney, termasuk pebisnisnya, termasuk studennya ya. Oke ya. Oke, dalam masa pandemi corona ini, apakah ICC Indonesian Community Council ini kita balik lagi ke sisi sosial tadi ada yang ketinggalan ya. Apakah ICC ikut terlibat dalam membantu masyarakat Indonesia yang terkena bencana corona ini? Oh, jelas sekali, Pak. Semua komunitas member yang di bawah ICC itu membuka dompet bantuan. Oke. Jadi orang-orang yang mampu, yang mau mendonasikan rezekinya, mereka itu di masing-masing komunitas saja sudah aktif. Dan mereka disalurkan oleh komunitas masing-masing. Ada yang langsung ke negara, ke daerahnya masing-masing, seperti Minang Sayo ke daerah Padang langsung. Maksudnya ke kelompok masyarakat Minang. Masyarakat Minang yang ada di Indonesia. Yang terkena dari dampak ini, ya. Itu. Seperti kehilangan kerjaan, nggak ada biaya hidup untuk tinggal di Australia ini ya. Mereka dapat bantuan dari masyarakat sendiri. Iya, kalau ICC sendiri lebih peduli ke masyarakat Indonesia yang tinggal di Sydney yang kena dampak. Contohnya banyak para student yang dirumahkan. Terus yang hilang kerjaan. Iya, yang masyarakat Indonesia yang lain yang belum permanen residen juga, mereka kita berikan santunan karena tidak mendapatkan santunan dari pemerintah Australia. Pemirsa, kita di sini di Australia yang permanen residen atau citizen di Australia ini, dalam bencana COVID-19 ini dapat bantuan dari pemerintah Australia cukup untuk membiayai kita hidup dari hari ke harinya. Dan ada masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan permanen residen di Australia atau berstatus student. Mereka ini mendapatkan bantuan kalau terkena bencana. Mereka mendapatkan bantuan dari masyarakat Indonesia yang ada di Sydney seperti halnya Indonesian Community Council tadi ya. Oke. Pak Andi Dharma, sebelum kita lanjutkan pembicaraan berikutnya, bagus kita ingatkan lagi pemirsa kita. Oke. Apa Pak Andi? Tolong di subscribe channel ini ya, karena kita butuh like dan subscribe dan juga comments-nya untuk kelangsungan dari channel Dios channel ini. Oke, terima kasih pemirsa. Pak Andi Dharma. Iya, Pak. Tempat ini cukup nyaman buat kita untuk berbincang-bincang. Ini tempat di daerah Botany ya. Iya, Botany Maskot. Ini tempatnya strategis sekali ini, Pak. Strategis dan cukup bagus. Oke, sayang sekali kita tidak bisa memperlihatkan bagaimana besarnya kompleks apartemen di kompleks ini. Nanti kita akan lihatkan. Oke, berapa luasnya kompleks apartemen di sini yang bagus dan terjangkau oleh masyarakat Australia ini ya. Pak Andi Dharma, apa kira-kira lagi ada nggak cita-cita dari Indonesian Community Council ini yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan oleh Pak Andi Dharma? Dan pengen sekali ini terlaksana. Apa itu? Biar masyarakat juga tahu. Sebenarnya kita punya cita-cita yang sudah terlampau lama dan ini mimpi-mimpi lama yang belum terwujud. Apa itu? Kita selalu memikirkan generasi selanjutnya. Jadi di sini kan kebanyakan yang sebagian masyarakat itu yang kawin silang gitu, kawin yang bukan dengan warga negara Indonesia lagi. Jadi kita akan kehilangan bahasa, budaya dan culture. Jadi dengan yang dibutuhkan dari ICC ini apa? Satu fasilitas. Ya kayak Indonesian Center gitu ya. Community Center gitu. Nah, di situ nanti tempat untuk masyarakat bisa berkumpul, mengembangkan budaya, ada bimbingan budaya, ada yang pengajian, ada yang belajar bahasa budaya sama anak keturunan kita. Ya, seperti negara-negara lain itu punya satu negara itu bahkan
ada yang sampai dari tiga satu gedung tempat, gitu. satu gedung ya. Community centernya itu. Sayang sampai saat ini Indonesia belum punya. Belum itu ya. punya itu. Kita masih menyewa tempat lain atau Iya. dapat fasilitas lain dari Iya. government Australia ini. Alangkah baiknya kalau Iya. kita sendiri yang memiliki Indonesian Center seperti itu, seperti Iya. tempat pertemuan masyarakat Indonesia, di mana kita Iya. bisa memakainya untuk pertemuan-pertemuan kita nanti di sininya. Iya. Sasi, halo. Hayo Sasi. How are you? Nice to meet you. Hello. Good man, this one. Yes. Ya, harapan kita menanti para Oke. dermawan karena Businessman Indonesia yang mau Indonesia yang ada di berinvestasi. Australia. Ya. Banyak orang kita juga di sini yang pembisnis besar dan sukses di sini, Betul. dan juga perlu support dari pemerintah pusat Jakarta. Semoga diperhatikan Ya. kebutuhan-kebutuhan Ini adalah kami. kebutuhan masyarakat Indonesia di luar negeri. Dan ini juga untuk kelangsungan budaya Indonesia di Australia ini ya. Dan itu nantinya masuk aset negara gitu. Betul. Jadi akan dikontrol oleh perwakilan kita di Ya, sini ini ya, atau di ya, Australia ini nantinya. Oke. Pak Endi Dharma, terima kasih waktunya. Ya. Oke, pemirsa, sebelum kita akhiri jumpa kita dengan Bapak Endi Dharma, seorang pebisnis muda, organisator, budayawan, seorang yang serba bisa pada sore hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.